Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast and jokes. Joke apa joke ya Pak ya? Suk, Berarti seperti guyonan. Tetapi di dalam kemasan itu jika juga tidak diizinkan untuk guyonan yang berlebihan. Karena narasumbernya adalah para pakar-pakar yang dimiliki Universitas PGRI di Buana Surabaya. Oke. Apa pungut yang saya hormati, kali ini adalah pojok statistik. Ini adalah ruangan pojok statistik yang akan kita jadikan ruang wahana publik untuk bercerita tentang Fakultas Teknik dan Sains, tentang Universitas PGRI di Buana Surabaya, dan tentang fenomena-fenomena yang akan terjadi ke depan dan menceritakan flashback kemungkinan-kemungkinan apa yang kita miliki sehingga bisa diceritakan ke masyarakat supaya tahu bahwa Adibuana itu memang dimanfaatkan dan akan tertuju kepada masyarakat. Oke. Abah Pungut yang saya hormati, saya ceritakan, ini saya tadi googling Bah, mencari riwayatnya Abah Pungut, ternyata algoritma Abah Pungut itu yang terrekod secara bagus adalah wakil rektor 3 yang keren di bidang kemahasiswaan. alhamdulillah. Nah, akhirnya saya bingung ini nyari ini kepakarannya di mana. Tak cawari ke sebelum. Oh, ternyata ada di perencanaan wilayah dan kota, dan memang keilmuan beliau adalah teknik sipil. Maka mau tidak mau hari ini ya Pak, kita akan bicara tentang ekokampus dan fasilitas belajar. Tentu kami ingin tahu ya, apakah ini kita sudah mulai ini ada serentetan pertanyaan yang tadi diberikan. Karena ternyata penonton kita sudah banyak yang menunggu. Muatannya apa gitu ya. Tapi akhirnya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan kepada saya mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, maka harus ada sesi berikutnya. Ini untungnya podcast bisa dijawab, berarti besok tunggu ya di podcast ketiga. Nah, seperti itu Bang. Jadi memang dibuat senyaman mungkin pertemuan kita pada pagi ini. Abah Pungut yang saya hormati, ini namanya Pungut Asmoro. Nggak tahu ini kepanjangan apa, nanti diceritakan di akhir podcast kita ya. Yang saya paham pokoknya Asmoro itu berarti kecintaan gitu ya. Berarti orangnya pasti punya rasa cinta dan yang luar biasa. Itu terbukti dari algoritmanya yang tercatat adalah Abah menaungi wakil rektor bidang 3 kemahasiswaan, dan itu salah satunya ada sebagai anggota Diklat Pramuka. Nah ini kalau sudah ngomongin Pramuka pasti cinta mahasiswa. Oke Pak, materi kita adalah Green Campus dan fasilitas belajar. Memang Gen Z saat ini sering digembor-gemborkan bahwa memang fasilitas belajar sekarang pada virtual. Tetapi tidak juga, ketika kampus itu bagus, ketika kampus itu berasa hijau, tentu juga mahasiswa kerasan di sana. Nah, yang pengen saya ulik pertama kali adalah apakah memang ada kebijakan dari pemerintah atau mungkin dari mana saja regulasi yang mengatur bahwa kampus itu harus eco green, terus kemudian nyaman untuk mahasiswa, dan tentunya ketika nyaman mahasiswa kerasan, dan ketika kerasan mau tidak mau dia belajarnya akan menjadi maksimal. Nah itu pertama untuk mengolah cek rodok serius gitu Pak. Monggo. Nggih, terima kasih Pak Yitno yang terhormat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada para pecinta, khususnya masyarakat kampus Universitas PGRI di Buana Surabaya. Wabil khusus teman-teman di Fakultas Teknik dan Sains, dan tak lupa kepada para pemirsa secara umum, masyarakat yang kebetulan pas menonton podcastnya Pak Yitno ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya bangga diundang Pak Yitno untuk ngobrol santai di tempat ini. Yang pertama perlu saya sampaikan begini Pak Yit. Saya mengajak masyarakat kampus Sivitas Akademika ini, yang pertama bersyukur, disertai rasa bangga, sebab kampus kita, pimpinan kita,
manajemen perguruan tinggi kita ini memiliki komitmen yang luar biasa seperti tema yang Pak Yit minta pada sore hari ini, yaitu mengenai Green Campus. Itu tidak semua kampus perguruan tinggi bisa komit, bahkan bisa memikirkan saja bisa enggak. Karena terkendala berbagai hal satu dan lain. Salah satunya adalah ketersediaan fasilitas kampus. Nah, puji syukur alhamdulillah Universitas PGRI Adibuana Surabaya ini memiliki kampus yang sangat memungkinkan diterapkannya program Green Campus. Itu yang pertama Pak Yit, jadi kita harus bangga. Terus yang kedua, untuk program Green Campus itu memang sudah banyak sekali aturan-aturan, permintaan-permintaan, bahkan beberapa kali dilombakan. Khususnya yang saya tahu lewat pemerintah kota Surabaya Pak Yit. Di sana diatur berbagai macam syarat untuk bisa bersaing, walaupun itu bukan lomba hidup mati, tetapi itu adalah gengsi perguruan tinggi yang bisa menunjukkan bahwa kampusnya melaksanakan Green Campus. Jadi itu nyata, ada regulasinya, bahkan ada lombanya, ada penghargaannya, sehingga membawa gengsi serta rasa bonafit daripada perguruan tinggi yang bersangkutan. Mungkin jawaban saya itu Pak Ye. Oke, siap. Sambil mendengarkan musiknya biar terkesan kita seperti penyiar radio, Pak. Baik, saya mulai tergelitik ketika itu dilombakan. Kami yang sering tahu di pemerintah kota Surabaya itu lomba Wiyata yang katanya Wiyata itu kan memang lomba untuk lingkungan yang diperuntukkan untuk kecamatan, muspika dan lain sebagainya. Nah, kalau semacam kampus itu yang menaungi atau yang memberikan award atau yang memberikan penghargaan itu dari mana Pak? Kalau memang ada seperti perlombaan atau sekedar mendapatkan apresiasi atau bagaimana? Loh, ya kalau yang sekolah-sekolah itu untuk bidang mengintegrasikan lingkungan kan lewat sekolah Wiyata misalnya begitu. Betul. Tapi untuk perguruan tinggi ya Green Campus. Kemudian siapa yang memberi apresiasi maupun awardnya ya tergantung penyelenggaranya. Tetapi kota Surabaya itu sudah berkali-kali bahkan menjadi agenda dulu untuk selalu melaksanakan lomba antar kampus di bidang Green Campus. Parameternya dulu kita rutin mengikuti, disosialisasikan dulu bersama-sama sebelum lomba dilaksanakan. Kita dulu sering mewakili kampus UAB ini ke kantor Pemkot, mendengarkan rapat bersama tentang Eco Green Campus, lalu beberapa perguruan tinggi nanti memberi masukan-masukan. Saya pernah punya pengalaman memberi masukan pada lomba Green Campus di pemerintah kota itu. Jadi mungkin teman-teman yang menyusun instrumen itu, contoh ini ya Pak Yit ya. Siap. Menganggap kalau kampus membuat biopori itu nilainya tinggi. Lalu saya beri usulan. Saya ibaratkan gini, besar mana manfaatnya biopori dengan sumur sapang. Lalu saya ibaratkan, kalau seseorang naik sepeda motor penghargaannya tinggi, sebetulnya kan daya tampungnya banyak mobil. Mengapa yang mobil nggak diberi penghargaan? Nah waktu itu saya masih ingat seperti itu. Jadi salah satu parameternya adalah apakah kampus menerapkan biopori di lingkungan kampusnya, itu penghargaannya tinggi. Lalu kami usul, ya jangan hanya biopori, kalau bisa ya sampai sumur resapan bahkan lebih besar. Nah itu contohnya Pak. Baik, terima kasih. Saya ini kan juga orang yang mengagumi kampus kami sendiri karena
tata fasilitas, kemudian saya ingat betul, saya lupa tahunnya berapa, yang jelas kami Universitas PGRI Adibuana kan pernah mendapatkan rekor muri sebagai kampus dengan tanaman terbanyak langka gitu ya, yang ditanam oleh pejabat. Nah, mau tidak mau kan itu tidak serta-merta tiba-tiba harus nanam-nanam dijajar-jajar terus. Nah, kan paling tidak ada plan ya Pak. Apakah memang itu dirancang sebelumnya atau mungkin ada rencana berikutnya untuk mapping lagi proses-proses itu atau seperti apa? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan kami yang nomor 4, karena ketika Green Campus itu tidak sekedar sebagai lingkungan fisik, tetapi ada juga kaitannya dengan budaya. Apakah itu budaya akademik, ataukah ini bagian dari budaya Duku Menanggal karena wilayahnya Duku Menanggal, di samping Bundaran Waru, harus menyesuaikan landscape sana atau bagaimana? Nah, ini saya coba mengulik dari apa, karena saya tahu bahwa panjenengan proses ini mengawal terus dan kami yang muda-muda harus dapat cerita. Supaya apa? Supaya kami juga akan menceritakan ini kepada anak cucu. Nah, barangkali bisa ditelisik lagi nih Pak. Monggo. Oke, terima kasih. Yang saya sampaikan ya mungkin yang sebatas saya alami dan saya ada data. Mungkin di balik itu masih banyak sekali data-data, program-program yang mungkin tidak saya kuasai, tidak saya ketahui. Jadi ceritanya sekarang ini masih dilanjutkan oleh kampus UAB dengan program yang sangat mentradisi, satu tamu satu pohon. Sekarang ya Pak Yid ya. Itu kita bisa saksikan setiap ada tamu, misalnya asesor, misalnya pejabat, misalnya kerjasama, misalnya kunjungan, itu selalu buku tamunya, bukti hadirnya tamu itu adalah menanam pohon, berupa bibit pohon. Kondisi sekarang Pak Yid, kampus kita di Jalan Dukuh Menanggal 12 itu sudah terisi ratusan jenis pohon. Maka program satu tamu satu pohon itu ditanam di kampus secara simbolis. Nantinya pohonnya ditanam nyata di kampus 3 Universitas PGRI Adibuana Surabaya di Kalikatir, Kecamatan Gondang, Mojokerto. Jadi di sini sudah tersedia tempat atau lubang menanam tamu itu, menanam pohon oleh tamu itu nanti direalisasikan di kampus kita. Itu sekarang Pak Yid ya. Dulunya itu seperti yang Pak Yid nyatakan tadi, kita pernah memperoleh penghargaan rekor muri. Itu insya Allah judulnya kurang tepat tadi Pak Yid, judulnya adalah jumlah pohon ditanam tamu waktu itu ya. Jumlah pohon ditanam tamu. Jadi belum satu tamu satu pohon, tetapi waktu itu setiap tamu ya diaturi nanam pohon dan seterusnya. Akhirnya terkumpul banyak, terdata, kemudian diusulkan ke muri dan turunlah itu. Kalau saya ingat pada waktu rektornya adalah Bapak Haji Joko Adiwaluyo DPA. Nah itu rekor murinya dan alhamdulillah program itu sampai sekarang berlanjut. Begitu ceritanya Pak. Baik, terima kasih. Jadi saat itu memang luar biasa ya, kita mendapatkan rekor muri pada saat Disnatalis ya, perayaan Disnatalis, dan itu menjadi fenomena dan fenomenal yang viral waktu itu, belum seviral zaman-zaman sekarang gitu ya. Tapi waktu itu sudah menjadi hal yang luar biasa tentang kampus Adibuana. Pak Pungut, sekarang kita bicara lebih dalam tentang fasilitas belajar. Saya tahu bahwa ketika membuat landscape, ketika membuat bangunan itu kan juga tidak dibuat yang tidak ada manfaatnya, selalu difungsikan kepada manfaat. Nah, apakah memang pada proses fasilitas yang dibuat itu yang mendukung ramah lingkungan di kampus itu
konsultasinya bagaimana sih Pak? Siapa yang punya ide duluan? Apakah itu dari PPLP, apakah itu dari rektorat, atau para dosen-dosen yang, wah aku butuh tanaman ini Pak, ini untuk laboratorium atau apa? Nah ini saya yang belum pernah mendapatkan informasi. Kok tiba-tiba ada kepel yang jumlahnya 8, ada anggrek, ada itu. Sebenarnya ide-ide itu siapa yang memunculkan seperti itu? Oke. Sepengetahuan saya Pak Yit, pimpinan kita itu sangat concern, sangat perhatiannya besar sekali pada penciptaan Green Campus itu. Dengan berbagai idenya, dengan berbagai penerapan, akhirnya kita bisa lihat sebagaimana yang Pak Yit ceritakan itu. Nah, mengenai penataan kampus itu tidak lepas dari idenya para pendiri Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dikala beliau masih lengkap dulu, sudah sangat sering menyampaikan ide-ide tentang ujungnya Green Campus. Tetapi beliau menyampaikannya itu lewat sosialisasi berbagai kesempatan, yang sebetulnya yang diangkat adalah nilai-nilai filosofinya. Saya beri contoh, misalnya kampus Dukuh Menanggal kita ini dulunya adalah tanah luas, tanah kosong karena bekas sawah, hamparan sawah. Hamparan sawah, betul. Lalu proses membangunnya gedung itu tidak serta-merta langsung banyak. Mungkin ada rencana, mungkin juga dengan bergilir. Tetapi program pembangunannya sudah direncanakan sehingga beliau-beliau itu mencanangkan kampus dengan tata ruang lingkungan temu gelang. Nah, itu adalah para pimpinan kita, para pendiri di badan penyelenggara. Apa sih yang dimaksud kampus temu gelang itu? Adalah tata ruang kampus antara perbandingan antara lahan terbangun dengan lahan yang terbuka hijau itu diselaraskan, disepadankan. Kemudian tata letaknya, gedung-gedungnya itu bisa saling melihat atau saling menyapa, sehingga tidak ada gedung yang double. Gitu. Semuanya itu bisa kelihatan dari satu dengan yang lain. Nah, alhamdulillah untuk konsep double itu ketutup gini ya Pak? Ya, jadi maksudnya gitu. tidak ada gedung yang ketutup langsung gedung satunya lagi dibokongi padat oleh gedung yang lain, tidak. Siap. Nah, untuk itu alhamdulillah Bapak Ketua Badan Penyelenggara itu menulis, Mas. Panjenengan kalau mau lihat tulisan beliau di Jurnal Waktu edisi Januari 2026. Yang kemarin terbitan kemarin. Betul. Itu ada filosofi kampus Temu Gelang. Di sana Bapak Ketua Badan Penyelenggara menulis dibantu oleh Bapak Dr. Muhammad Sofwan kalau nggak salah. Nah, itu sebagai bukti bahwa keberadaan kampus dengan tata letak Temu Gelang itu memang menjadi idealisme dari bapak-bapak pimpinan kita, sehingga bisa diterapkan dan kita sekarang menikmati. Nah, sebagai tambahan Pak Yit, dengan adanya lingkungan kampus yang dibangun, landscape-nya Temu Gelang, maka program Green Campus otomatis sangat berpeluang untuk dilaksanakan. Sekarang kita bisa menikmati adanya ruang terbuka hijau, bisa menikmati jumlah pepohonan yang sudah ratusan di sini. Bahkan kita bisa menikmati adanya mini zoo. Kalau kita bilang keren-kerenan mini zoo ya. Di situ kan tersedia berbagai koleksi hewan, baik yang rusa maupun yang unggas, yang sudah dicatat oleh Kecamatan Gayungan sebagai tujuan wisata edukasi, khususnya melalui pendidikan
prasekolah dan sekolah dasar. Jadi kalau ada wisatawan yang datang ke Kecamatan Gayungan, salah satunya harus mendatangi Adibuana begitu Pak? Nah, itu khususnya yang sudah berlangsung dan berkali-kali dilaksanakan adalah untuk anak-anak PAUD di Kecamatan Gayungan ini sudah silih berganti menghadiri koleksi mini zoo-nya Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Jadi kita sudah tercatat di sana. Oke, terima kasih. Ini saya yang belum tahu betul bahwa Kecamatan Gayungan bekerja sama gitu menginformasikan di dalam katalognya kunjungan wisata bahwa Adibuana punya ini. Nah, kalau bicara tentang eco green, eco kampus itu pasti berkaitan dengan sustainability dan berkaitan dengan berkelanjutan. Nah, yang sekarang lagi digembar-gemborkan adalah pasti bagaimana terjadi penghematan energi, entah itu listrik, entah itu air dan apapun lah pokoknya memang tujuannya adalah tidak terjadi pemborosan di sektor-sektor itu baik itu listrik maupun air dan sebagainya. Apakah ini juga pernah dicanangkan, sudah pernah diomongkan atau memang sudah ada map plan atau mungkin tidak lanjut seperti itu Pak? Monggo, Mudanggari bisa diberikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi memang konsep Green Campus itu sendiri tidak hanya bangunannya, tidak hanya tanamannya, tetapi juga ada di sana penerapan manajemen, kemudian penghematan energi dan lain sebagainya. Otomatis di Universitas UAB ini itu semuanya dicoba dan beberapa sudah dilaksanakan dengan baik. Misalnya untuk penghematan energi, mari kita tengok ruang belajar kita. Anda harus bersyukur ruang kelas kita di gedung-gedung utama itu semuanya memiliki jendela. Bahkan lebih dari cukup ya lubangnya, baik untuk penerangan cahaya matahari maupun sirkulasi udara. Hanya di saat-saat udara panas karena perubahan iklim seperti ini, kelas-kelas itu pun menggunakan air conditioner. Tetapi konsep aslinya ruang-ruang itu tercukupi oleh lubang udara yang tersirkulasi, sebab gedung kita tidak rangkep. Jadi semua ruang memiliki jendela, memiliki udara, memiliki sinar matahari. Itu aslinya konsepnya gitu ya. Nah, kemudian untuk hemat energi yang lain, bahwa beberapa penerangan lokal itu sudah ditempuh dengan penerapan energi matahari. Itu sudah diterapkan untuk lampu-lampu penerangan malam yang di luar ya Pak? Yang di luar. Yang di luar itu baik di kampus 2 sini maupun kampus 3 di Kalikatir itu sudah diterapkan. Kemudian untuk hemat energi di bidang air Pak Yit, memang untuk Green Campus itu tidak semata-mata menggunakan kebutuhan airnya dari katakanlah beli. Tidak PDAM semuanya keseluruhan? PDAM keseluruhan. Itu enggak Green Campus kalau itu ya otomatis tercukupi. Nah kita enggak di sini. Beberapa gedung itu penerapan kebutuhan air bersihnya diambilkan dari sumber lokal yang diolah kemudian bisa dimanfaatkan. Begitu pula masih berpotensi air dari sumber air hujan, itu sangat berpotensi untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal, sehingga tidak semata-mata menggantungkan katakanlah dari PAM. Sehingga kampus kita ini jika katakanlah ada gangguan saluran air PDAM, kita tetap bisa beroperasi karena penggunaan energi air lokal tadi. Siap. Nah itu contohnya Pak. Baik, terima kasih. Sekarang Fakultas Teknik dan Sains itu kan memiliki 6 program studi ya Pak. Ada biologi, ada teknik lingkungan yang benar-benar concern terhadap eco green dan green campus ya. Nah, apakah beberapa fasilitas ruang tata hijau kita itu juga bisa dipakai sebagai laboratorium
kalaupun itu menjadi lahan uji coba dan lain sebagainya, memang ada kayak semacam SOP atau seperti apa Pak yang kalau mengatur seperti itu? Gimana kalau di kampus kita? Oke, tepat sekali pertanyaannya Pak Yitno. Jadi begini, memang penerapan Green Campus itu juga pada bidang edukasi. Nah, bersyukurnya lagi di Fakultas Teknik dan Sains itu ada beberapa jurusan yang memang bersinggungan langsung dengan masalah Green Campus. Kita ambil contoh jurusan Teknik Lingkungan, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Biologi, jurusan Teknik Elektro. Itu sesungguhnya secara langsung itu. Kalau jurusan Teknik Industri dan jurusan Statistika ya bisa-bisa saja dilibatkan dalam penanganan keberlanjutan lingkungan tadi. Saya kasih contoh. Untuk jurusan Teknik Lingkungan itu sudah memiliki bank sampah yang mana pengerjaannya dilakukan oleh para mahasiswa. Tentu itu sebagai edukasi yang mahal, walaupun harus dibimbing. Pembinanya Ibu Sri Widyastuti di sana. Terus yang kedua, namanya mahasiswa Teknik Lingkungan itu mengenai pengelolaan, pengolahan limbah-limbah, sampah dan lain sebagainya. Tentunya sudah menjadi kompetensinya. Oleh karena itu saya ini usul Pak Yit, sebagai dosen Fakultas Teknik dan Sains khususnya Teknik Lingkungan, sebenarnya ada usulan dari kami itu seluruh mahasiswa UAB semestinya dibekali dengan kompetensi di bidang pengelolaan lingkungan. Misalnya melalui kompetensi yang bisa disertifikati atau masuk dalam SKP setiap lulusan, setiap jurusan, lebih-lebih jurusan pendidikan harus memiliki keterampilan katakanlah composting, mendaur ulang limbah, atau menjernihkan air dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa disetujui oleh pimpinan kita, maka Green tidak hanya sekedar di kurikulum yang terbatas, tetapi benar-benar nyata. Sebab mereka kalau harus lulus harus memiliki sertifikat, katakanlah pengolahan sampah, composting, penjernihan air, dan lain sebagainya. Nah ini usulan Pak Yit. Siap. Teman-teman yang di chatting keren-keren Pak ini menyatakan mantap, itu bagian dari warisan budaya Adibuana. Ini keren-keren ini, beberapa typing ini Pak. Abah Pungkut, lagi ini namanya nanam pohon antara pimpinan bawahan. Nah ini ada cerita lucu nggak Pak? Kongkon tuku sawu tiba-tiba ketemunya kecil. Nah ini pernah nggak kejadian-kejadian seperti itu? Barangkali pernah diceritakan biar jadi, oh ini sejarah ini laren tukaran tuku ini. Nah ini pernah nggak terjadi kayak begitu? Penggawa. Oke, terima kasih. Ini yang saya alami aja. Kalau yang lain mungkin bisa cerita di kesempatan yang lain. Jadi memang ide-ide menanam, lalu menanam pohon langka, lalu menanam pohon-pohon yang memiliki nilai filosofi, itu memang disosialisasikan atas idenya para pimpinan kita. Nah, saya memiliki pengalaman, tetapi ya baru kali ini saya ceritakan. Di podcast perdana dia Pak ya. Di saat-saat kampus Dukuh Menanggal ini dulu mulai lahannya teruruk, terbangun, sehingga ada banyak kesempatan untuk menanam. Nah, salah satu arahan pimpinan itu adalah menanam pohon-pohon, satu langka, dua punya nilai filosofi. Nah, suatu saat saya waktu itu mendampingi Pak Rektor, Pak Rektornya Pak Haji Sutiono ke Jakarta. Lalu beliau di bandara itu bilang, Pak Pungut, yang ketapeng perdamaian pas di bandara ya, di Cengkareng sana.
ini lo bagus, ini kalau ditanam di kampus kita mungkin cocok. Ketepeng. Ketepeng perdamaian. Oh, sekarang ada di itu nama pohon, Pak? Iya, Ketepeng. pohon. Oh. Iya. Sekarang ditanam dan saya masih ingat yang nanam adalah Bu Sugianto, Bu koordinator Kopertis. Nah, itu dulu sebelum kita mendapatkan bibit, waktu di Jakarta saya mendapatkan di penjual bibit di sana, kecil. Lalu saya masukkan tas, saya buang tanahnya, hanya saya ikat itu. 2 biji saya tak bawa ke tas. Nah, pada waktu di bandara diperiksa barang, itu kan terdetek. Oh. Saya dipanggil oleh security-nya dan agak dikerasi, kan enggak boleh membawa tanaman dan hewan. Jadi akhirnya itu disita, saya enggak boleh. Padahal sudah kadung beli. Itu dari Jakarta? Iya, itu sudah saya akali, saya ubel-ubel gitu dengan baju, ternyata terdetek. Cara sekarang itu dikirim via Shopee ya Pak ya? Waktu itu tahun berapa Pak? Waktu itu 2000-an berapa, yang kampus kita mulai berkembang di sini. Nah, terus yang kedua Pak Yid, saya punya cerita lagi, tapi pribadi banget. Suatu saat saya itu ngajar UT Pak. Ngajar Universitas Terbuka di Ngawi. Karena saya sering ngajar UT di SD Beran di kota Ngawi, akhirnya saya kenal dengan Pak Kebonnya. Di sana itu ada pohon keben atau pohon bodis itu ya, di tempat kita sekarang kan banyak. Dulu belum ada. Nah, saya minta tolong bantuan Pak Kebon, Pak, saya ambilkan rantingnya pohon itu, nanti saya bawa pulang. Lalu diambilkan. Lalu saya tanam, mati Pak. Terus saya minta lagi waktu ngajar UT lagi ke sana, saya minta lagi. Diambilkan lagi. Baru saya tahu mengapa mati. Kenapa? Orangnya nggak paham, yang dibacok itu ternyata yang terlalu muda. Jadi pucuk ranting itu. Jadi nggak jadi berakar. Gembos. Iya. Busuk ya Pak? Busuk. Nah, itu pengalaman saya. Nah, tapi akhirnya dengan jaringan yang luas, Bapak Ketua Badan Penyelenggara itu bisa mendatangkan bibit-bibit tanaman yang sudah diambil nilai-nilai filosofinya. Sekarang Pak Yid tahu filosofinya pohon ketapang perdamaian dan keben bodis itu? Belum Pak. Belum pernah dengar. Kalau ketapang konon katanya kalau ditanam mendatangkan energi damai. Karena dia rindang, rimbun, mengayoman. Kalau pohon keben bodis itu adalah semacam doa harapan. Lahan yang ditanami pohon keben bodis itu insya Allah tidak akan terjual. Jadi doanya adalah semoga abadi. Itu Pak Yid. Wah, ini luar biasa. Ini berarti kudu bibit ini supaya nanti lahan-lahan di Wonosalam gak katut kedel ini. Oke, Bah. Kita akan lebih spesifik. Kita tahu bahwa apa yang kita tanam, apa yang kita buat itu sebenarnya kan fokus untuk mahasiswa, untuk memfasilitasi mahasiswa. Nah, sampai saat ini saya belum tahu apakah yang gazebo itu juga bagian dari fasilitas belajar atau rekreatif, terus kemudian yang ke belakang penangkaran itu menjadi boleh dikunjungi atau ada pengalaman tukar, apakah semuanya itu beli semuanya atau terjadi pertukaran barter hewan dengan. Nah, ini kami ingin tahu kira-kira nanti biar masyarakat tahu bahwa Adibuana itu merupakan sumber informasi edukasi baik itu flora dan fauna. Kalau memang nanti bisa barter melalui mekanisme yang baik bisa dilakukan. Nah, ini sangat penting bagi masyarakat karena semakin ke sini orang semakin tidak punya data untuk mencari atau pohon budis, pohon yang kemben dan lain sebagainya. Saya kira mudah-mudahan ini kampus menjadi rujukan yang pertama untuk didatangi orang. Di Adibuana itu ada ini. Nah, itu gimana Pak ceritanya? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali Pak Yid. Justru saya juga mendukung sekali. Jadi begini, sebelum orang lain kenal kita, maka warga kita harus kenal kita dulu. Jadi
sekali-sekali Pak Yit itu sebagai dosen, sebagai pembimbing, sebagai mungkin teman-teman Kaprodi dan sebagainya itu dengan cara apa ya? Atau mungkin bidang kemahasiswaan, agar mahasiswa kita itu kenal betul seluruh isi fasilitas kampus kita. Nah, betul. Sehingga dia itu keluarnya sana itu benar-benar bisa menjadi corongnya kampus. Nah itu kan juga efektif lewat mahasiswa. Jadi monggo yang pertama itu mahasiswa, khususnya bimbingan kita masing-masing, binaan kita masing-masing itu kita kenalkan, atau kita sekali-sekali dalam kelas, dalam gurauannya itu menceritakan keberadaan fasilitas Eko kampus itu kepada mahasiswa kita. Nah itu yang penting. Jadi orang lain, bagaimana orang lain tahu kalau warga kita sendiri tidak tahu. Nah nyatanya kita memiliki kampus, kita memiliki koleksi baik flora, fauna, bahkan floranya banyak beberapa tanaman-tanaman langka. Hewan piaraannya juga termasuk hewan-hewan yang indah, yang dilindungi, yang istilahnya bonafit lah. Tidak semua kampus lu punya koleksi rusa. Bahkan sekarang ada tambahan rusa bawean di luar rusa timor. Kemudian ada merak pun ada merak Jawa, merak hijau, ada juga merak putih dan unggas-unggas yang lain. Nah itu kan eman kalau warga kita sendiri nggak tahu. Jadi sekarang mari kita, kalau kita dosen sebagai dosen, kalau kita pejabat sebagai pejabat, katakan Kaprodi, katakan pembimbing, mahasiswa kita kenalkan dulu dengan baik isi daripada kampus kita. Iya. Setelah itu barulah kita memperkenalkan kampus kita ke masyarakat luas. Inilah keunggulan atau keunikan atau ke apa ya daripada kampus Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, keberadaan fasilitas tadi, katakanlah Gazebo, Siap. itu banyak sekali diberi, ada yang di Taman Wolu, ada yang di depannya Fakultas Teknik, ada yang di depannya Fakultas Ilmu Kesehatan, ada yang di depannya SMA ITP dan sebagainya. Itu tidak lain memang agar digunakan sebesar-besarnya oleh mahasiswa. Jadi kalau itu disediani dingklik kan enggak pantas lah. Kampusnya green cangkrukane nang dingklik. Iya, betul. Cangkrukane ke Gazebo. Gazebonya pun insya Allah pilihan itu dari kayu jati, dari teh yang indah dan sebagainya, sehingga menjadi tempat untuk mengerjakan tugas, untuk menggali ide, untuk berimajinasi bagi mahasiswa itu. Dan yang paling banyak pasti untuk gojek dengan teman-temannya. Tapi tidak apa-apa, itu memang workspace yang disediakan kampus bagi mahasiswanya. Begitu ceritanya. Oke, kalau ini sekedar usulan pribadi atau idenya dari Pak Bungut ya. Bah, kalau kita melihat kampus, kita tidak boleh juga tidak melihat kampus luar gitu, Pak. Kita seperti melihat Bayangkara gitu, Ciduk Polda, itu berarti kan membangun branding ya. Kita melihat IAIN yang punya masjid besar. Kita melihat kampus mana yang Wijaya Kusuma yang seperti kerajaan. Bahkan sekarang UNESA itu dianggap kampus Mahabharata karena punya gedung yang mewegah yang tertata itu. TikToknya pasti bilang kita sedang di kampus Mahabharata. Nah, dalam angan-angan apa Bungut? Kira-kira branding apa yang cocok untuk kampus kita saat ini? Oke. Jadi kalau kita mau ngejar kepada fasilitas-fasilitas yang katakanlah bangunan atau seperti kampus lain, mungkin ada dua yang tidak enak. Yang pertama itu sudah dipakai oleh mereka, sudah didahului lah katakan. Didahului. Yang kedua, lu nanti lah ngembari. Sering ketakutan seperti itu. Enggak enak lah. Enggak ori. Maka dari itu mari kita gali branding kita ya sekitar apa yang sudah kita miliki di sini. Taman Wolu. Nah, antara itu apa?
kampus hijau atau Kampus hijau. kampus hijau penuh kasih sayang atau apa dan lain sebagainya. Jadi tidak usah jauh-jauh dari keberadaan, ketersediaan dan keunggulannya kampus yang sudah ada. Siap. Yaitu jadi nama itu Yang harus membawa dipost terus ya Pak? Ya Betul, kalau betul, betul. enggak istilahnya enggak intens itu juga enggak efektif. Siap, oke. Oke, baik. Saya masih pernah ada celetukan WA yang dari seorang profesor Prof. Tatang. Siapa bilang Gen Z itu suka fasilitas untuk virtual, suka kuliah di virtual. Kalau kampusnya bagus, ruang duduknya bagus, ada tempat untuk kongko nongkrong, ya Gen Z tetap suka itu. Nah, apakah pasti akan ini ada penambahan fasilitas baru seperti bagian dari kungkunya mahasiswa, karena itu memang sekarang dibutuhkan Pak. Bakul kopi sekarang itu tidak pernah berpikir menyiapkan kopinya yang enak itu ke belakang. Yang dia siapkan adalah spot-spot untuk TikTok dan lain sebagainya yang nyaman, anak-anak bilang eye catching sekarang, paling enak dipandang oleh penglihatan kita. Nah itu apakah nanti akan ada penambahan fasilitas-fasilitas baru yang memang betul-betul itu menjadi tempat yang ternyaman untuk adik-adik bikin, ya biasanya sekarang konten Pak. Seperti itu. Oke. Gimana, Ki? Ya alhamdulillah ya kondisi awal baseline kita keberadaan fasilitas kampus ini sudah cukuplah bagus. Kemudian ada falsafah Pak Yit. Siap. CJ zaman, CJ tantangan. CJ zaman, CJ tantangan. Iya. Oh. Zaman dulu kalau kita mirengaken dongeng atau cerita dari para pimpinan, yang kuliah di UAB ini kan adalah para pekerja. Iya. Bahkan dulu kita berangkat dari kelas sore, kelas malam. Kelas malam, betul, kelas malam. Maka bagi para mahasiswa pekerja kelas malam tentu belum membutuhkan fasilitas-fasilitas yang Pak Yit tanyakan itu seperti generasi sekarang. Iya, iya. Nah, generasi sekarang mahasiswa kita dan calon mahasiswa kita itu generasinya sudah jauh berubah. Terus persaingan antar kampus dalam memberi layanan fasilitas juga sudah berubah. Makanya fasilitas-fasilitas yang Pak Yit tanyakan itu memang seharusnya tetap kita perjuangkan, kita upayakan sehingga kita bisa melayani mahasiswa kita dan menarik calon mahasiswa kita dengan kelebihan-kelebihan lewat sarpras yang tersedia. Siap. Jadi ya wajib Pak Yit menyesuaikan kebutuhannya mahasiswa. Iya, iya. Sekarang kalau Pak Yit perhatikan siapa yang menggunakan workspace, gazebo dan sebagainya. Tentu enggak pernah kosong Pak Yit. Iya, Mereka asik betul Iya, di situ. betul. Zaman kita kuliah enggak pakai itu pun enggak apa-apa. Iya. Tapi anak sekarang ya enggak bisa Pak Iya, Yit. Pak. Zaman Oke. sudah berubah. Iya. Jadi tetap wajib kita menyesuaikan kebutuhan generasi sekarang. Siap. Mungkin ini kita di 5 menit terakhir ada yang mungkin Pungut sarankan, karena dengan fasilitas yang bagus, dengan menciptakan green campus yang benar-benar tertata rapi, komitmen pimpinan, semua stakeholder. Apakah nanti bukan impact ya Pak, artinya berdampak juga pada perilaku mahasiswa. Apa yang harus karena kita ini mahasiswa itu benar-benar menjadi mitra kita, karena nanti dia akan bercerita di luar dan cerita mereka itu akan gedok tular, istilahnya akan kemana-mana gitu. Nah, apa yang inginkan terhadap perilaku mahasiswa untuk menjaga fasilitas kita benar-benar bisa terjaga gitu Pak? Oke, ya ini yang menarik Pak Yit. Jadi setelah kampus ini memiliki keunikan, khususnya di bidang lingkungan, maka penggunanya, warganya, salah satunya adalah mahasiswa, silahkan menikmatinya, kan begitu. Itu sudah memang disediakan untuk mereka. Tapi jangan lupa ada kewajiban yang pertama menjaga. Menjaganya tidak perlu susah payah harus bagaimana. Tetap hanya mentaati tata tertib kampus yang berlaku. Nah,
tata tertib kampus lingkungan salah satunya adalah sampah. Ya. Makanya di setiap ruang kelas di luarnya itu ada peraturan tata tertib kelas tidak boleh membawa sampah, makanan atau minuman ke dalam ruang kelas di saat belajar. Itu berarti sudah menjaga kebersihan. Nomor 2, ada buku tata krama mahasiswa yang dikeluarkan oleh bidang kemahasiswaan. Di situ beberapa poin tertulis untuk mahasiswa ikut juga menjaga Oh, lingkungan. ada dipoinkan Pak. Ada, iya Oh, dipoinkan. Di buku tata krama, buku saku Pak Yud. buku saku ya bunyinya. Ya, Pak? di buku saku tata krama mahasiswa UAB. Nah, itu harapannya begitu sehingga dampaknya nomor 1, keberadaan fasilitas khususnya yang di bidang lingkungan itu bisa awet, lestari, berkembang, bertambah, bahkan bisa menyebar luas, bisa menjadi tempat-tempat yang layak ditempati, dijadikan spot, bahkan dijadikan apa Pak Yid untuk foto-foto. Iya. Nah, itu. Betul. Nah, kalau tidak percaya Pak Yid bisa lihat di event-event, mungkin yudisium, mungkin wisuda, mungkin mahasiswa baru. Maka mohon maaf ya, saya pernah hitung karena saya pernah ada di bidang itu ya. Itu puluhan Pak Yid, pojok atau spot yang dipilih oleh mahasiswa untuk sempat pernah dibikin angket gitu ya Pak? Iya, itu menariknya di tempat kita istilahnya spot tidak foto. kekurangan spot untuk foto bagi mahasiswa maupun lulusan maupun mahasiswa baru di sini. Gitu, Siap. Oke, itu harapannya Pak Pungut. Baik, Pak ini karena session ini nanti saya tidak memberikan simpulan. Kira-kira kalau kita diberi kesempatan, karena ini nanti berputar Pak, karena kalau kita punya sekitar 47 dosen maka ada 47 minggu baru ketemu Abah Pungut lagi. Kalau nanti Abah Pungut mungkin moderatornya bukan saya, kira-kira pengen bahas apa? Pilihan saya sesuai kompetensi saya hanya 2 itu. Saya lama menggeluti kemahasiswaan, berarti di sana ada motivasi, ada apa. Lalu di bidang teknik lingkungan, sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, pelestarian, pengolahan, pengelolaan dan sebagainya. Silahkan pilih. Oke, nanti pemirsa yang harus mengingatkan saya ya, ternyata Abah Pungut 2 kompetensi itu, nah nanti kita ulik tentang kemahasiswaan ya Pak ya. Karena algoritmanya bicara warek 3 bidang kemahasiswaan. Ilmu-ilmu yang lain tidak dicatat. Nah ini berarti nanti akan kita ulik lagi tentang bagaimana Abah Pungut berhasil ngopeni mahasiswa di Universitas Negeri Adubuana ini. Kalau menurut cerita memang beberapa istilahnya penghargaan di bidang kemahasiswaan. Nah itu memang penting. Karena apa? Relasi kita, mitra kita adalah mahasiswa. Ketika ngopeni mahasiswa bagus, maka dia pasti akan ingat kita. Itu aja. Jadi kalau bapak ngopeni anaknya, kalau anaknya berambut bagus ya anaknya pasti ingat kita nanti. Oke Bapak Pungut, ini di 2 menit terakhir saya hanya menyampaikan bahwa Fakultas Teknik dan Sains itu memiliki 6 program studi. Ada teknik industri, ada teknik elektro, ada teknik lingkungan, ada perencanaan wilayah kota yang narasumbernya saya hadirkan pada sore hari ini, ada biologi dan statistik. Masyarakat dan pemirsa dimanapun Anda berada boleh berkunjung melihat laboratorium kami, terutama yang biologi, lingkungan, PWK sudah pasti, Eco Green itu bagian dari laboratorium yang dimiliki, sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan kepemilikan kami. Orang kalau datang pasti membandingkan gitu. Anda tidak akan bisa membandingkan ketika Anda tidak datang dan melihat langsung. Nah setelah itu Anda boleh jatuh cinta. Karena melihat langsung lokasi. Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, saya berterima kasih kepada Pak Pungut, ketok tular ilmunya yang luar biasa. Jadi untuk bisa menciptakan nuansa yang seperti ini, temu gelang, saya ingat, jadi saya yang tak pelajari hari ini adalah temu gelang itu ternyata tidak boleh ada gedung, di belakangnya gedung lagi. Dan yang bagian dalam pasti kosong untuk tata ruang hijau ya Pak ya. Nah, itu konsep ya, kan seperti itu nggih. Nah
terima kasih ilmunya Abah Pungut Asmoro gitu yang memiliki kecintaan luar biasa baik itu kepada mahasiswa, lingkungan dan ya, pokoknya penuh kecintaannya ini. Nah, kita mudah-mudahan dipertemukan pada session-session berikutnya. Ini saya labeli pojok 1 Pak. Berarti nanti Abah Pungut ketemu lagi pojok keberapa? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan Amin. semakin mewariskan ilmu-ilmunya kepada para pemirsa yang ada di tempat kita. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi konsisten setiap perbuan. Amin. Kita bisa ngobrol, nyantai dan guyonan. Nanti entah kami moderatornya ada Pak Yit atau mungkin ada yang lain. Nanti tendik-tendik saya ajari untuk menjadi moderator. Ben gak mbelenger dan ada kesempatan untuk ngomong itu kan berlatih ya Pak. Nah di masyarakat dan lain sebagainya. Terima kasih Abah Pungut, saya mohon maaf apabila dalam Terima kasih, penyampaiannya kurang bagus. undangannya. Terus kemudian mudah-mudahan ini menjadi ajang promosi Pak. Karena kalau tidak bercerita maka masyarakat tidak tahu. Dan nanti mudah-mudahan akan ada typing, oh kami bikin tema ini dan kami akan mencarikan. Bapak Ibu sekalian tunggu di session pojok-pojok berikutnya. Terima kasih atas waktunya dan masih ada 2 menit untuk mendengarkan musik. Karena Ben gak selalu omong-omongan saja. Gitu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kami. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman lagi Pak. Ini berarti. Sukses. Sukses, terima kasih, terima kasih. Semoga berkelanjutan. Ooh.